Ya pemirsa, marak peredaran minyak kita yang meresahkan warga. di Ditreskrimsus Polda Jatim berhasil membongkar 2 produsen yang memasukkan merek minyak kita dengan mengisi minyak curah ke dalam produk minyak kita. Ya, dari 2 lokasi yakni di Kabupaten Sampang Madura dan Kota Surabaya, ada ribuan produk siap edar yang berhasil diamankan petugas, lengkap dengan peralatan dan kemasan palsu, serta tandon minyak curah. Tak hanya memalsukan produk, takaran dari masing-masing kemasan juga tidak sesuai dengan yang tertera dalam label. Meski merupakan produk rumahan, di Kabupaten Sampang ini polisi menemukan ada 10 ton ya minyak curah yang ditampung di dalam 10 tandon minyak. Sudah beroperasi selama 1 tahun dan mereka ini sudah meraup keuntungan mencapai 700 juta lebih. Sementara untuk pengungkapan di Surabaya, polisi berhasil menyita 4 ton minyak curah serta produk kemasan minyak kita palsu siap edar. Dari 2 produsen rumahan tersebut, keduanya mengaku nekat memalsukan produk tersebut, memanfaatkan tingginya permintaan warga atas minyak subsidi pemerintah tersebut, terlebih memasuki bulan Ramadan. Dari pengungkapan tersebut, polisi telah menetapkan 2 tersangka yang merupakan pemilik pabrik rumahan ini. Kurang lebih isinya sekitar 500 karton untuk dibuat untuk dalam kemasan punch. Di sini ada alatnya, di sini dia bisa disetting. Ya pemirsa, kita pantau ya apakah minyak kita ini yang tidak sesuai takaran ataupun juga yang dipalsukan begitu masih beredar di pasaran. Sudah ada rekan kita Farah Manhila. Farah, bagaimana pantauan Anda? Anda sekarang lokasinya ada di pasar mana dan apakah minyak kita ini masih banyak diedarkan di sana? Iya, pemirsa, saya coba ajak Anda untuk melihat bagaimana minyak kita ini masih beredar di pasaran. Saya berada di Pasar Pucang Anom, Surabaya, pemirsa, dan ini adalah salah satu kios yang memang nampak sudah menjual dan masih menjual produksi dari minyak kita dengan kemasan seperti ini. Kalau saya lihat ini dari perusahaan PT Mega Surya, sementara dengan kemasan yang berbeda ini dari PT Wilmar, pemirsa. Kita coba akan langsung ajak Anda untuk berbincang dengan pedagang di sini apakah benar keresahan masyarakat atau pedagang atau pembeli ini dialami di Kota Surabaya. Assalamualaikum Umi Aulia. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Umi, ini harga minyak kita saat ini sekarang berapa ini Mi? Ini sekarang harganya per liternya 17.000 Mbak untuk minyak kita bantal sama minyak kita yang pouch. Oke. Kalau informasi berkaitan dengan takaran yang berbeda kemudian ada campuran air di minyak kita ini benar nggak sih Mi, atau ada keluhan dari para pembeli nggak nih Mi? Belum ada keluhan sama masyarakat. Tapi sempat dengar nggak Mi kalau ada informasi berkaitan dengan hal ini? Sempat ada, tapi yang minyak kita yang botolan. Pakai botol. Apa bedanya minyak kita botolan dengan yang bentuk bantal seperti ini? Ini kemasannya 1 liter penuh Mbak, full. Kalau yang botolan itu katanya yang beredar di masyarakat itu kurang, tapi ada perusahaan beda perusahaan. Oke, artinya beda dari 2 produsen dari minyak kita yang di depan ini ya Mi ya. Kemudian ciri-cirinya apa ini Mi yang membedakan dengan minyak kita yang lainnya? Kemarin itu yang beredar di TV itu minyak kitanya kurang dari 1 liter, itu bentuknya botol, kelihatan dari kemasannya itu kurang Mbak, takarannya kurang dari 1 liter. Jadi dari luar saja sudah terlihat bahwa takarannya memang kurang dari 1 liter. Tapi kalau dari para pembeli, ini sejauh ini respon di sini seperti apa Bu di Pasar Pucang Surabaya berkaitan dengan minyak kita? Kalau untuk responnya ada kabar seperti itu lebih kritis lagi Mbak untuk membeli. Kadang dilihat dulu, nggak langsung beli seperti biasanya. Ditanya-tanya dulu gitu, nggak langsung beli. Tapi kalau sejauh ini apakah para pembeli ini masih percaya atau masih membeli dengan produk minyak kita atau beralih ke merek-merek lain ini Bu? Enggak, tetap minyak kita. Iya, kalangan atas, kalangan bawah sekarang minyak kita. Malah minyak kayak Sanko, merek-merek itu udah turun. Kalau dari pedagang sendiri Bu, ini berkaitan dengan minyak kita yang beredar seperti apa tanggapannya ini Bu? Untuk tanggapannya, untuk takarannya, untuk yang botol itu jangan dikurang-kurangin gitu.
Terima kasih banyak Umi Aulia. Pemirsa, memang itu tadi wawancara saya dengan para pedagang di Pasar Pucang Anom Surabaya, dan meski harga dari minyak kita yang tersebar di kota Surabaya ini cukup tinggi melampaui harga eceran tertinggi yaitu 15.700, namun memang jumlah peminat atau pembeli dari minyak kita ini terpantau masih tinggi, namun memang mereka lebih waspada dan juga berhati-hati dalam membeli minyak goreng merek minyak kita. Demikian informasi dari wilayah Surabaya. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Farah Mahnila mengabarkan langsung dari Surabaya yang tadi memantau bagaimana peredaran minyak kita ya. Mudah-mudahan tidak ditemukan lagi yang tidak sesuai takaran dan juga yang palsu. Maupun yang palsu. Kita akan membahas terkait dengan maraknya peredaran minyak kita palsu dan juga yang tidak sesuai takaran ini dengan narasumber-narasumber kita. Sudah hadir di studio juga ada Mas Yanuar Rizky, pengamat ekonomi. Selamat pagi, Mas Yanuar. Kemudian nanti juga kita akan bergabung dengan Kasubdit Indaksi Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Iwan Kurniawan. Selamat pagi, Pak Iwan. Selamat pagi Mbak Mala, Mbak Putri. Baik, kita ingin tahu perkembangan terkini dari penelusuran yang dilakukan oleh kepolisian terkait dengan penggerebekan mungkin yang dilakukan kemarin, Pak Iwan. Baik, Mbak Mala dan Mbak Putri, sedikit kami jelaskan terkait kegiatan kami yang kami lakukan dari Satgas Pangan Polda Jawa Timur pada tanggal 11 Maret tahun 2025 di Desa Bira Tengah, Kecamatan Sukobana, Sampang. Kami berhasil melakukan pengamanan, yaitu pengungkapan terhadap perdagangan minyak kita dengan modus operandinya, yaitu pelaku usaha ini mengemas bahan baku dari minyak curah, kemudian dikemas dalam produk minyak kita, setelah itu dijual di kalangan masyarakat. Karena hal ini merupakan atensi dan ini juga merupakan pelayanan dari Polri, di mana Polri hadir untuk masyarakat. Baik. Maka kami melakukan penindakan tersebut. Dan didapati memang pada saat kami datang ke tempat kejadian perkara tersebut, kami mendapati ada 30 tandon di tempat tersebut yang beberapa berisi minyak, dan juga ada kemasan yang sudah siap edar. Kurang lebih kami temukan itu beratnya adalah sebesar kurang lebih 10 ton. Dari situ kami kita akan lanjutkan nanti. Pak, kita akan perbaiki dulu audionya karena agak terganggu. Nanti kita lanjutkan, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan perbincangan kita. Saya mau langsung ke Mas Yanuar. Mas Yanuar, kalau Mas Yanuar sendiri sebagai pakar ekonomi melihat sebetulnya pangkal masalahnya itu ada di mana sih? Karena kalau kita lihat nih ruang-ruang untuk praktik nakal ini semakin luas ya. Tidak hanya lagi takaran, tapi sekarang sudah ada pemalsuan gitu. Kemasannya palsu, bahkan isinya pun palsu, minyak curah misalnya begitu. Nah, di mana sebetulnya pangkalnya? Gini, pangkal persoalannya itu kan sebetulnya harga CPO ataupun harga minyak sawit yang sudah diolah itu kan lagi tinggi. Itu terjadi sejak tahun 2021. Nah, waktu 2021 itu kan harga minyak goreng ya di masyarakat juga ikut naik karena barangnya si minyak curah CPO-nya diekspor. Jadi kurang lebih karena harga ekspor naik, harga ongkos produksi di dalam negeri pun mengikuti harga ekspor. Nah, pada waktu itu pemerintah mengeluarkan kebijakan lewat peraturan Menteri Perdagangan bahwa intinya pengusaha CPO itu dikenakan yang namanya DMO, Domestic Market Obligation, sejumlah tertentu yang harus memenuhi dulu pangsa pasar dalam negeri, baru sisanya mereka boleh ekspor. Nah, kalau dulu ketika awal diberlakukan itu, DMO-nya dilakukan, CPO sebelum diekspor dikurangi dulu DMO, kemudian ini dilakukan oleh BUMN Pangan, ya. BUMN Pangan kemudian mengemasnya menjadi minyak kita ini, kemudian didistribusikan.
Nah, di 2020 Jadi DMO dulu ya, DMO, disisihkan dulu dalam negeri, disisihkan. baru ekspor. Baru Harusnya. ekspor. Tapi sekarang aturannya tetap sama, tapi sekarang ada perubahan Permendak di tahun 2024 di kabinet terakhir Presiden Pak Jokowi. Jadi Menteri Perdagangannya yang buat peraturan masih Pak Zulkifli Hasan. Itu dirubah aturannya. Jadi si perusahaan CPO yang terkena DMO, barang DMO-nya itu langsung dikemas menjadi minyak kita itu. Jadi kalau dulu kan langsung di pabrik CPO-nya. Itu kewajiban DMO-nya. Jadi kewajiban DMO-nya itu langsung dia kemas ke dalam minyak kita. Nah, dari si minyak kita itu kemudian didistribusikan ke masyarakat. Prakteknya sekarang dikemasnya di si perusahaan CPO. Tapi faktanya rantai distribusi kita masih panjang ini. Kayaknya masih ada distributor lagi, pengecer lagi, dan segala macam. Pengemas bahkan ya, dari pabrik CPO, ada lagi pabrik pengemasan, ada lagi pabrik yang lain gitu loh. Nah, justru menurut saya angka titik tolak persoalan hari ini, karena itu diserahkan ke perusahaan CPO yang karena DMO langsung mengemas, dia mungkin punya pihak ketiga untuk mengemas. Nah, yang terjadi menurut saya bisa terjadi di hulu. Jadi katakan saja melaporkan DMO yang sudah dilakukan ke Departemen Perdagangan, misalnya dalam jumlah besar, sementara itu melebihi kebutuhan minyak goreng minyak kita gitu ya. Baik. Tapi ketika dia memberikan kepada pihak ketiganya, bisa jadi gini loh, DMO-nya 100, dia bocorin 30, 70-nya ini kemudian dioplos lah oleh si distributornya. 30 ini tetap dia ekspor, bisa begitu. Nah, kemudian di sini kan karena ada praktek yang terjadi seperti ini, menimbulkan juga orang yang sebetulnya juga bukan dalam rantai distribusi, juga ikut membuat minyak kita. Jadi menurut saya, ini kegagalan dari konsep free marketnya. Jadi artinya pemerintah itu kan kelihatannya tidak mau terbebani oleh angka subsidi pada akhirnya. Karena kan kalau misalnya ke BUMN ya, BUMN yang kemas, nanti pada ujung-ujungnya bisa terjadi biaya kemasan, biaya segala macam gitu loh. Nah, cuman ini terjadi distorsi. Jadi intinya sih pengawasan di hulunya, benar nggak tidak terjadi kebocoran angka DMO, ketika ke bawahnya juga harus dilihat. Intinya adalah pengawasan ya, jangan sampai pengawasan dan penindakan hukum. Kita tanya bagaimana temuan di lapangan dengan Pak Iwan. Pak Iwan, kita ingin tahu kemarin temuan dari aparat kepolisian, apakah ada kemungkinan oknum-oknum lainnya terlibat dalam produksi minyak kita palsu ini, Pak Iwan? Ya, kami akan menjelaskan Mbak Mala dan Mbak Putri, hasil temuan ini untuk keterlibatan oknum lain kami belum bisa menyampaikan, kami akan mendalami lebih lanjut. Tetapi yang pasti ini dilakukan oleh pelaku usaha yang sudah kami tetapkan tersangka, karena ini ada 2 TKP, yang pertama yaitu di Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobana, Kabupaten Sampang, dan juga di daerah Rungkut, Kota Surabaya. Jadi pemilik dari perusahaan ini telah kami tetapkan sebagai tersangka. Dengan modus operandi kedua TKP ini hampir mirip, yaitu dengan mengemas minyak curah ke dalam packaging minyak kita. Dan hasil ini kami temui dari pengecekan melalui operasi pasar yang kami lakukan di wilayah Jawa Timur. Dari hal tersebut kami tindak lanjuti, ternyata kami dapati juga pada saat kami mengecek langsung ke tempat produksi, waktu itu kami juga lakukan pengecekan terhadap isi. Di sini kami mendapati isinya pun kurang dari 1 liter, yaitu sekitar 800 sampai dengan 850 ml. Oleh karena itu, kami akhirnya melakukan tindakan hukum dengan melakukan proses terhadap kedua pelaku usaha. Di mana di TKP Sampang ini kami mendapatkan kurang lebih barang bukti sebanyak 10 ton, dan juga yang di TKP Rungkut Surabaya kami mendapatkan barang bukti kurang lebih sekitar 4 ton. Jadi total dari 2 TKP ini yaitu sebanyak 14 ton minyak kita yang siap edar
dari bahan baku minyak curah. Untuk yang TKP Sampang, ini kami temukan bahwasannya setelah kita lakukan pemeriksaan mendalam, bahwasannya pelaku usaha ini tidak memiliki izin sama sekali. Dalam hal ini, dia menempelkan keterangan itu menggunakan perusahaan orang lain yang bukan miliknya, dan juga keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan mutu dan kemasan yang ada. Untuk Berarti keuntungan, yang tercantum di kemasan dengan yang mendistribusikan ini beda ya Pak perusahaannya? ya, yang kami temui untuk yang di Sampang seperti itu, Mbak. Jadi setelah kami telusuri, kami dapati bahwasannya TKP Sampang ini dia hanya memesan packaging maupun labelnya, tetapi nama perusahaan itu yang tertera itu dia mencatut nama perusahaan orang lain. Jadi bukan nama perusahaan milik si pelaku usaha ini. Dan juga seluruh keterangan yang ada di situ semuanya tidak sesuai dengan yang ada yang kita temukan dalam kemasan. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Iwan. Baik, Pak Iwan, sudah sejak kapan mereka ini beroperasi, Pak Iwan? Dari hasil penelusuran kami, bahwasannya kurang lebih kedua pelaku usaha ini sudah melakukan usaha kurang lebih sekitar 1 tahun. Dan kami juga telah mendapatkan informasi juga bahwasannya untuk TKP Sampang ini kurang lebih sudah meraup keuntungan kurang lebih sekitar 700 juta, dan untuk TKP di Rumput mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar 500 juta. Baik. Ya Pak Untuk Iwan, selama ancaman- setahun itu di mana saja Ya, diedarkan minyak kita ini? Apakah hanya sekitar Jawa Timur saja Pak? Atau mungkin ke daerah-daerah lain juga? Jadi dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, untuk peredaran ini untuk minyak kita ini diedarkannya sebagian besar di wilayah Jawa Timur, di kabupaten kota Jawa Timur. Tetapi untuk yang TKP Sampang ini kami mendapati, tetapi kami masih harus menelusuri lagi, kemungkinan bisa jadi ini diedarkan juga di luar dari Provinsi Jawa Timur. Ini masih kami dalami, masih kami telusuri sejauh mana untuk peredarannya, Mbak. Baik, untuk konstruksi hukumnya sendiri seperti apa nanti Pak? Untuk konstruksi hukum sendiri kami menerapkan pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 huruf B Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, di mana di sini ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar. Baik Pak Iwan, terima kasih atas informasinya dan waktunya bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan dialog nanti dengan Mas Yanwar, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Kita kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, Pak Pemirsa. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Mas Yanwar. Mas Yanwar, kalau kita dengarkan tadi ya, informasi dari polisi bahwa sudah setahun loh. Ini pabrik rumahan ilegal sudah beroperasi selama setahun dan tidak tanggung-tanggung keuntungannya per bulan bisa 700 juta lebih. Nah, ini selama setahun segitu lemahnya ke pengawasan kita ini? Jadi pas seperti kita obrolan di segmen sebelumnya ya Mbak ya, kan keluar Permendaknya di 2024 awal. Bahwa intinya si yang punya DMO, pabrik CPO, langsung mengemas ke dalam minyak kita. Nah kalau yang saya tangkap dari polisi tadi, modusnya ini Spanyol nih, separuh nyolong. Jadi artinya, kan tadi polisi mengatakan dia mendapatkan curah. Ya. Yang harus dikembangkan sekarang oleh polisi mendapatkan curah itu dari mana? siapa? Kalau mendapatkan curah itu dari pihak yang kena kewajiban DMO, artinya harus dicek. Kalau saya lihat tadi kan kalau menurut polisi kemasan 1 liter menjadi 800 ya.
berarti kan terjadi nyolongnya 20% kebocorannya. Nah, yang harus dilihat kalau dia dapat barangnya dari curahnya dari si pelaku DMO-nya, apakah ketika si pelaku DMO-nya kasih itu juga 100, jangan-jangan sudah 80 juga di situnya. Kemudian tadi polisi mengatakan bahwa di kemasan minyak kitanya bukan perusahaan dia. Ya memang. Dia mencatut perusahaan lain. Perusahaan lain, karena memang yang diatur oleh Permendak yang harus mengemas itu adalah perusahaan yang kena DMO. Nah, persoalannya dia itu memang membuat kemasan itu tanpa sepengetahuan pihak ketiga, si pelaku DMO-nya, atau memang dia orang yang ditunjuk sebagai pihak ketiga oleh pelaku DMO. Jadi termasuk diberikan kemasannya, diberikan curahnya, kemas, edarkan. Kan gitu ya aturannya. Nah, jadi kalau saya lihat dari polisi tadi, yang perlu dikembangkan adalah nyolongnya, dari separuh nyolongnya itu sebenarnya terjadi dari mana dia dapat minyak curahnya, dari mana dia dapat kemasan cetaknya yang ada nama distributornya. Kalau itu terkait dengan DMO-nya, apakah DMO-nya mengasih 100, karena kan dia melaporkan pasti ke Kemendak 100 kan. Jangan-jangan memang sudah bocor dari situ. Atau memang bocornya di dia. Kalau bocornya di dia, 20-nya dikemanakan kan. Nah, saya khawatirnya ini seperti juga cerita kita tentang kita waktu bahas pagar laut dan sebagainya ya. Ujung-ujungnya sih kan akan berhenti di sini gitu. Dianggap bahwa mereka lah yang yang nyolong lah. Itu bisa ditelusuri, Mas? Harusnya dari bisa jalur dong. distribusinya. Harus bisa, dong. kan? Bisa. Kita mencari sumbernya. Mas Yanuar ini menduga ada pemain besar sebetulnya di belakang ke ujungnya. pabrik-pabrik rumahan ini karena kan sebetulnya. Harga sawit sekarang, harga CPO itu kan tinggi ya Mbak. Apalagi di tengah sekarang Trump nih, perang tarif. Ya. CPO itu jelas salah satu komoditas yang akan naik harganya. Nah, artinya kan kalau saya sekarang pelaku CPO, jauh lebih punya opportunity profit buat saya dengan saya mengekspor. Jadi dari situ saja kan sudah ada namanya motif untuk saya memperbesar ekspor. Tapi kan saya kena DMO. Nah, di titik ini aja kan ada kecenderungan Permainan stok. ya permainan stok, melaporkan ke Kemendak gitu ya, dan kemudian sebagian tetap diekspor gitu. Jadi kalau saya pikir intinya kan gini ya, kalau kita dalam hal penyidikan yang kayak gini kan follow the money ya. Ya. Artinya kan polisi jangan stop ketika dia misalnya mengurangi takaran 20, polisi kan bisa lihat dia dapat curahnya dari siapa, dia dapat kemasannya dari siapa, ditelusuri kan ke sana. Sampai akhirnya kita bisa melihat tata niaganya masalah di mana. Jangan-jangan memang di level atasnya juga udah masalah. Dan yang perlu kita kritisi kan gini, kenapa sih di tahun 2024 awal mekanismenya dirubah? Kalau dulu kan mekanismenya mereka menyerahkan curahnya, ya kan, kemudian dikemas dalam minyak kita, didistribusikan. Memang kalau pendekatannya dari sisi kepentingan pemerintah, karena DMO-nya lebih besar dari kebutuhan minyak dalam negeri, dia serahkan ke pasar aja dibandingkan misalnya ditambah dalam tanda petik kerepotan baru, harus mengemas, kemudian ada biaya distribusi yang bisa jadi itu mengakibatkan terjadinya subsidi kan. Jadi mekanisme baru yang dipakai ini banyak celah yang bisa dimainkan begitu? Betul, banyak celah karena kenapa? Diserahkan ke mekanisme pasar kan, tapi pakai DMO. Nah, yang jadi pertanyaan kan ketika Kementerian Perdagangan dilaporkan angka, kan dia harus cek juga sebetulnya, betul nggak dalam kemasannya jadi sebanyak itu. Jadi kita ngomong kalau polisi ini kan penindakan hukum. Ya. Ketika sesuatu yang sudah terjadi, dia lakukan penindakan hukum. Tapi ini nggak bisa dipungkiri, fungsi pengawasan dari Departemen Perdagangan sendiri bermasalah loh. Iya. Nah, artinya bukan tidak menutup kemungkinan kan polisi juga memeriksa aparatur negara kan. Betul. Terkait dengan pengawasannya. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan persoalan ini komprehensif menyeluruh, kan kita harus lihatnya dari penerbitan kebijakan yang berubah, pengawasan ketika kebijakan itu diberlakukan, kebocoran di mana, sehingga kita bisa melihat, oh persoalannya di tata niaga, baru kita kan respon berikutnya, merubah tata niaganya atau segala macam. Jadi seperti yang dikatakan oleh Presiden Prabowo gitu ya, tidak ada ruang untuk korupsi gitu. Iya. Artinya di titik ini kita jangan hanya berhenti di persoalan orang-orang nyolong seperti ini. Oke. Mungkin terakhir Mas, Mas Yanuar sendiri merasa sudah cukup tegaskah tindakan yang dilakukan penegak hukum saat ini begitu ataupun kementerian terkait dengan mencabut izin begitu, menangkap, menersangkakan begitu, karena praktik-praktik ini sangat gampang sekali untuk ditiru. Ataukah sistemnya gampang harus sekali. dirubah? Biasanya kejahatan itu mati 1 tumbuh 1000 biasanya kan gitu. Nah, jadi cukup tidak kalau menurut saya isunya bermain dalam isu besar,
tapi nanti ujungnya penanganan hukumnya hanya di persoalan kecil. Jadi artinya ya mungkin menurut saya akan berakhir dari orang-orang Spanyol ini. Tapi tidak ditelusuri ke belakang dan juga ke depannya gitu ya, dari hulunya, dan juga tidak ditelusuri dari sisi kebijakannya. Karena kalau saya baca dari sisi asosiasi perusahaan sawit sendiri, mereka mengusulkan terhadap kejadian ini sudah tidak ada lagi DMO dalam bentuk barang. Baik. Mereka maunya itu ditarik dalam bentuk levy. Dalam artinya levy itu bahwa dia punya membayar sejumlah uang tertentu ke pemerintah. Uang ini nanti dipakai pemerintah untuk BLT, tapi si pasar minyak gorengnya kembali komersil. Karena menurut dia dengan kehadiran minyak kita sejak 2021 itu menjadi predator untuk yang minyak premium ya? Minyak premiumnya. Kan kalau kita lihat datanya memang ternyata DMO-nya lebih besar dari kebutuhan minyak goreng itu sendiri kan. Nah jadi di sini juga ada persoalan ternyata pelaku industrinya juga menginginkan tidak seperti itu. Ya. Tapi kan kalau konsepnya kembali ke BLT, pasarnya kembali pasar bebas, belum tentu pemerintah juga pada akhirnya bisa menjamin sesuai tujuannya kan. Nah ini kan menurut saya yang harus ditelaah, korupsi kebijakannya pun harus dilihat gitu. Oke, baik terima kasih Sama-sama, Mas Yanuar, ya. Terima kasih atas waktunya dan juga penjelasannya di Apa ya. Kabar Indonesia Pagi. Sama-sama Mbak. Sehat selalu Mas. Sehat Mbak. Baik, dan pemirsa kita akan memantau lagi bagaimana pantauan dari rekan kita yang ada di Pasar Tomang ya. Ada Arif Budiman di sana yang meninjau bagaimana aktivitas dari Mendak. Ya, Arif. Selamat pagi Putri. Selamat ya, pagi, apa Putri, agenda dan dari saat Mendak ini? saat ini? Ya, saat ini saya berada di Pasar Tomang Barat, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Saat ini direncanakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Susanto beserta Menteri Lingkungan Hidup Anies Faisal akan datang ke Pasar Tomang Barat yang dijadwalkan pada pukul 07.30. Namun hingga saat ini kondisi pasar sudah mulai ramai dari para pegawai dari Kementerian Perdagangan maupun dari Kementerian Lingkungan Hidup, Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Baik Arif. Untuk apakah nantinya Menteri Perdagangan ini akan melihat bagaimana takaran dari minyak kita juga ataukah hanya mengecek peredaran minyak kita palsu? Iya, untuk kedatangan Menteri sendiri hari ini jadwalkan untuk menghadiri untuk melakukan program gerakan mapan atau gerakan nasional membersihkan pasar Nusantara, di mana ini yang digalakkan oleh Kementerian Perdagangan sendiri untuk melakukan bersih-bersih pasar agar para warga dan pedagang pun merasa nyaman saat dalam pasar. Namun tidak menutup kemungkinan nanti Menteri Perdagangan juga untuk melakukan pengecekan seperti beberapa bahan pokok serta minyak kita yang saat ini tengah menjadi polemik di luar seperti itu. Baik, Arif Budiman mengabarkan langsung dari Pasar Tomang yang informasinya ini sesaat lagi ya, Menteri Perdagangan akan datang melakukan sidak di sana. Ternyata tidak hanya terkait dengan minyak kita ya, tetapi pangan secara umum ya, sembako.